Satu video permintaan maaf seharusnya bisa menjadi jalan keluar dari sebuah polemik. Tapi kali ini, yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya meredakan suasana, video permintaan maaf sales supervisor Hyundai Goa Fatmawati, Widai, malah memicu gelombang kritik baru dari publik. Cerita ini bermula dari persoalan konsumen yang kemudian berkembang menjadi perdebatan panas di ruang dealer viral di media sosial. Hingga akhirnya menyeret perhatian publik pada kualitas pelayanan purna jual kendaraan listrik. Dalam video yang beredar di media sosial, Widai menyampaikan permintaan maaf kepada AA Juju atas sikap pelayanan yang dinilai tidak semestinya. Ia juga meminta maaf kepada Hyundai Motor Indonesia, PT Goa Modern Motor, serta pihak-pihak yang terdampak oleh beredarnya video perselisihan tersebut. Widai menyatakan siap bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul dan menerima keputusan perusahaan terkait sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini, saya Widai atas nama pribadi berniat ingin meminta maaf kepada Kakak Juju atas sikap pelayanan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Hyundai Motor Indonesia selaku ATPM resmi di Indonesia, dan juga kepada PT Goa Modern Motor, tempat di mana saya bernaung, serta juga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas beredarnya video ini. Saya selaku sebagai atasan daripada sales yang bernama Adel, siap bertanggung jawab penuh menerima konsekuensi ini atas video yang telah beredar. Saya juga siap menerima konsekuensi yang akan diberikan kepada saya oleh tempat perusahaan di mana saya bernaung atas sikap pelayanan saya yang tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah perusahaan tentukan. Melalui kejadian ini, saya menjadikan pelajaran ke depannya untuk memperbaiki kualitas pelayanan saya terhadap konsumen-konsumen, terlebih khusus kepada konsumen Hyundai Goa Fatmawati. Kiranya melalui video ini, permohonan maaf saya bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, respons warganet justru jauh dari kata damai. Sejumlah komentar mempertanyakan, mengapa permintaan maaf itu baru muncul setelah video perselisihan telanjur ramai. Bagi sebagian publik, persoalannya bukan sekadar apakah Widai sudah mengucapkan kata maaf atau belum. Mereka ingin tahu, setelah semua ini terjadi, apa solusi konkret untuk persoalan konsumen yang menjadi awal mula konflik? Disinilah permintaan maaf tersebut dianggap belum menjawab rasa penasaran publik. Untuk memahami kenapa persoalan ini bisa membesar, kita harus kembali ke awal. Ajuju diketahui merupakan pemilik Hyundai Ioniq 5 yang dibeli secara tunai. Dalam perjalanan penggunaan kendaraan tersebut, muncul sejumlah persoalan teknis yang diklaim mengganggu aktivitasnya. Mulai dari kendala pengisian daya cepat, kondisi aki yang disebut mengalami penurunan daya, hingga kendaraan yang mendadak tidak dapat digunakan. Ajuju kemudian berupaya menghubungi pihak sales yang menangani pembelian kendaraannya. Namun, menurut informasi yang beredar, komunikasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sejumlah pertanyaan terkait persoalan kendaraan disebut tidak memperoleh respons yang memuaskan. Akhirnya gue udah beli Ioniq 5 cash, tapi gue belum lama pakai udah rusak. Ini mobil bikin gue sampai berobat ke psikolog karena ini mobil bikin gue stres. Udah gitu after salesnya juga bikin gue stres. Yang pertama, ini dia nggak sopan banget, chat gue nggak dibalas-balas. Terus kayaknya sebagian orang udah tahu kebutuhan gue tuh parkir paralel. Ini walaupun si masnya pas ngajarin gue, ini dia liat tutorial. Akhirnya karena dia nggak ngerti juga, ganti orang yang ngerti. Dan mereka tuh tahu, si mbaknya tahu juga kebutuhan gue tuh parkir paralel. Jadi ini sangat dipermasalahin sama gue. Nah terus masalah pertama muncul, ini gue nggak bisa pakai fast charging, jadi gue bisa itu pakai chargingan yang lama. Nah akhirnya gue ke Senayan Park karena gue pengen tahu nih kenapa mobil gue nggak bisa fast charging. Dan ternyata si mbak di sini juga nggak tahu, niat kita sama-sama bingung berdua, kan aneh ya. Jadi pokoknya gue malah dilempar-lempar deh. Akhirnya sampai gelap ini gue di Senayan Park. Ini juga ada orang yang ngecas, terus gue juga nanya-nanya kenapa gue nggak bisa fast charging, tapi dia juga nggak tahu. Terus akhirnya gue WhatsApp ke Hyundai Care-nya. Ini gue suruh ke Voltron, tapi ini juga gue sampai tengah malam di Senayan City, tapi tetap nggak bisa juga. Ini gue stres banget. Nah ini masalah fast charging belum selesai. Ini ada lagi masalah mobil gue nggak bisa nyalain pas gue mau berangkat kerja, jadi gue terhambat. Terus akhirnya malamnya gue minta panggil teknisi buat datang karena mobil gue nggak bisa nyala. Dan disinilah gongnya, disinilah yang bikin gue meledak banget. Jadi mobil gue tuh langsung ganti aki karena akinya tuh habis. Pagi ada lagi, sialan, head unitnya mati.
Anjing. Persoalan semakin rumit ketika muncul perbedaan informasi mengenai kebiasaan parkir paralel. Ajuju disebut pernah memperoleh informasi bahwa kendaraan aman diparkir paralel dalam waktu lama. Namun, ketika kendaraan diperiksa, mekanik disebut memberikan penjelasan berbeda dan mengingatkan mengenai potensi terkurasnya daya aki. Jadi ternyata mobil ini tuh nggak disaranin buat parkir paralel. Gila nggak lu? Makan baterainya terlalu over usage. Oke. Emang kalau buat kita nih dari aftersales sih menyarankan jangan di parkir paralel. Sebelumnya udah ada informasi belum dari sales? Belum, sama sekali belum. Saya kan nyari gara-gara perkara mobil yang lama nggak bisa parkir paralel, Mas. betul. Terus udah gitu viral tuh videonya. Nah, si Mbak Adel ngasih tahu kalau ini udah bisa parkir paralel. Saya juga dari riset di TikTok segala macam bisa parkir paralel, makanya saya ambil. Betul, tapi kita dari pihak bengkel pun nggak menyarankan itu. Karena kan kita satu ada blueling atau ada komponen-komponen kelistrikan yang lain yang membutuhkan itu pada saat diparkir paralel itu. Karena kan adanya berpindah tempat, ada kemungkinan kan. Itu kan tetap ngirim informasi gitu. Jadi dari kami dari aftersales bilang cuman ya dari parkir paralel ini sih. Jauh deh. Itu kan makanya. Aduh, saya benar-benar stres banget loh, Mas. Benar-benar. Saya benar-benar. Gara-gara saya tuh beli gara-gara pakai paralel, sialan. Aduh, sorry Mas. Benar-benar. Nggak apa-apa Kak. Saya juga gimana gitu bisa bantu cuma sebatas ini doang Kak. Jadi itu bener-bener nyiksa gue banget karena malam-malam tuh gue suka dibangunin suruh mindahin mobil. Yang paling gong menurut gue balasan si Mbak sih, masa gue digaslight. Perbedaan informasi inilah yang kemudian membuat AA Juju datang langsung ke Hyundai Goa Fatmawati. Tujuannya sederhana, mencari penjelasan dan solusi. Tapi pertemuan itu justru menjadi titik balik yang membuat persoalan semakin besar. Di lokasi, terjadi interaksi antara Ajuju dan Widai yang kemudian direkam dan menyebar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, cara komunikasi Widai menjadi sorotan. Alih-alih terlihat sebagai pertemuan antara konsumen dengan pihak dealer yang sedang mencari jalan keluar. Percakapan itu justru dinilai publik berlangsung dengan tensi tinggi. Saya tanya balik. Oke, kenapa tanya balik? Sejago-jagonya sales produk Oles, ada nggak di luar sana yang menjelaskan sampai sedetail itu? Ya nggak tahu, tugas sales tuh juga detail, jelasin detail. Tugas sales adalah Jualan. mempraktekkan Attitude nol nggak apa-apa. fiturnya, tapi bisa kan fitur kami praktekkan. Betul, tapi kenapa nggak diinfoin? Bahkan orang bengkel pun turun tangan. Mbak, tahu nggak Mbak, kenapa saya ngambil mobil ini? Kenapa saya butuh mobil ini? Karena bisa paralel kan? Tahu nggak? Ya. Kenapa Mbak nggak bilang kalau misalnya nggak disarankan parkir paralel? Karena banyak nggak tahu. Pak, itu beda teknisi lagi, itu dihitung-hitungan orang mekanik. Ya, mana tapi saya secara orang mekanik. kami tidak diajarkan itu bisa atau tidak. Berarti nggak tahu produk knowledge, produk knowledge Produk nol. Di produk knowledge itu, Produk knowledge modul nol, tersebut berarti nggak cuma tahu. diajarkan bagaimana Berarti cara tetap paralel. nggak tahu, produk Matiin knowledge dulu, nol. nyalain dulu. Berarti Tapi produk tidak knowledge dikasih nol, tahu. benar-benar nggak tahu, saya nggak tahu, profesor nggak tahu. Nggak ada gunanya dia. Nol. Kita tanya aja sama Pak. Nol. Warganet kemudian tidak hanya membicarakan persoalan mobil. Perhatian bergeser kepada satu pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana seharusnya seorang perwakilan dealer menghadapi konsumen yang sedang kecewa? Sebab dalam industri otomotif, hubungan dengan konsumen tidak berhenti ketika kendaraan sudah terjual. Justru setelah transaksi selesai, kualitas layanan purna jual menjadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah konsumen akan tetap percaya kepada sebuah merek. Narasi yang beredar di media sosial juga menyinggung adanya proses komunikasi dan mediasi sebelum video permintaan maaf muncul. Namun, berbagai klaim yang beredar tersebut tentu tetap perlu dilihat secara hati-hati dan tidak bisa langsung dianggap sebagai fakta tanpa konfirmasi dari seluruh pihak. Yang jelas, persepsi publik sudah terbentuk dan ketika kepercayaan sudah terganggu, satu video permintaan maaf seringkali tidak cukup untuk memulihkannya. Kasus ini pada akhirnya memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar perselisihan antara seorang konsumen dan seorang supervisor sales. Industri kendaraan listrik sedang berkembang. Semakin banyak masyarakat mulai mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan sehari-hari. Artinya, konsumen bukan hanya membutuhkan kendaraan dengan teknologi canggih, mereka juga membutuhkan layanan purna jual yang mampu menjelaskan teknologi tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Respons yang cepat dan sikap yang tetap profesional ketika muncul masalah. Karena bagi konsumen, membeli kendaraan bukan berarti selesai ketika kunci diserahkan. Justru ketika masalah muncul,
disitulah kualitas sebuah layanan benar-benar diuji. Kasus Widai dan AHA Juju juga menunjukkan satu hal penting. Reputasi bisa dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa terguncang hanya dalam beberapa menit ketika komunikasi dengan konsumen tidak berjalan baik. Dan permintaan maaf pun bukan garis akhir. Publik akan melihat apa yang dilakukan setelah kata maaf diucapkan. Apakah ada solusi? Apakah ada evaluasi? Apakah standar pelayanan diperbaiki? Atau semuanya berhenti pada sebuah video singkat di media sosial? Kini perhatian publik bukan hanya tertuju kepada Widai. Manajemen dealer dan pihak terkait juga menghadapi pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang. Sebab pada akhirnya, konsumen mungkin bisa memaafkan sebuah kesalahan. Tetapi konsumen akan jauh lebih sulit memaafkan ketika setelah meminta maaf, tidak ada solusi yang benar-benar terasa. Dan dari kasus ini, satu pesan paling penting untuk dunia pelayanan pelanggan adalah jangan tunggu masalah menjadi viral untuk mulai mendengarkan konsumen.